Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya, jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu ini. Rekan semua, kita masih berada dalam sesi sekitar ayam bangkok, dan kali ini yang akan kita bahas adalah sedikit mengenai pakan khususnya untuk indukan yang dalam rangka persiapan untuk bertelur. Nah, rekan semua, untuk diketahui bahwa beberapa waktu lalu saya sudah mendatangkan ayam baru, dan ini satu pasang. Kemudian pada saat ini ayam saya tersebut sedang saya program supaya cepat bertelur. Nah, salah satu yang saya perhatikan ketika memelihara ayam dengan kondisi seperti ini, yaitu dalam program supaya dia cepat bertelur, maka yang sangat saya perhatikan yaitu salah satunya adalah pakan. Nah, kita berbicara mengenai pakan di sini, satu yang perlu kita ingat bahwa ini beda dari biasanya. Artinya ini berbeda dari pakan ayam kampung biasa, dan ini juga berbeda dari pakan untuk pembesaran ataupun untuk DOC. Nah, ini yang perlu kita cermati, apalagi khususnya untuk rekan-rekan yang masih baru mulai beternak ayam. Nah, rekan semua, pada intinya sebenarnya masalah meracik pakan untuk indukan ini, intinya kita tahu jenis-jenis bahan pakan yang paling bagus supaya dia mendukung untuk indukan kita cepat bertelur. Nah, itu seperti itu. Yang paling mudah rekan semua untuk teman-teman yang masih benar-benar baru dalam dunia unggas, terutama ayam, yang paling mudah adalah dengan menggunakan jenis pakan pabrikan, yaitu pakan khusus untuk ayam petelur. Karena kita targetnya indukan kita bisa cepat bertelur, maka dari itu pakan yang paling efektif, yang paling bagus tentu saja adalah pakan jenis pabrikan, yaitu yang khusus untuk ayam petelur. Jadi kita bisa langsung saja hunting ke toko peternakan, kemudian kita beli pakan ayam petelur. Nah, itu seperti itu, kita gunakan langsung ke ayam yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan kalau kita ingin meramu sendiri atau kita ingin menyesuaikan budget sesuai dengan kantong kita supaya ayam kita tetap cepat bertelur, kemudian kantong kita tidak jebol. Anggap saja misalnya kita punya budget yang terbatas, seperti itu, seperti saya misalnya. Nah, itu kita bisa mengantisipasi atau mengakali dengan cara meracik pakan sendiri. Nah, untuk meracik pakan sendiri ini, dari sekian banyak yang saya perhitungkan adalah yang bahan pokoknya untuk jenis indukan supaya telurnya bagus, jumlahnya bisa banyak, kemudian kualitasnya juga bagus. Saya paling percaya dan paling setia dengan menggunakan jagung. Jadi jagung itu bisa kita bentuk dalam jagung gelondongan yang besar ataupun jagung yang sudah digiling, jagung giling, itu pokoknya bahan utamanya jagung. Kemudian campurannya itu kita bisa sesuaikan supaya pakan yang kita gunakan ini tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Artinya walaupun kita punya target ayamnya telurnya banyak, cepat bertelur, tetapi kantong kita tidak jebol karenanya. Nah, maka dari itu untuk bijaknya kita bisa tentukan sendiri berdasarkan keadaan kita masing-masing. Saya beri contoh saja, kalau saya selama ini untuk penanganan indukan, apalagi untuk indukan yang dalam masa seperti ini, saya paling tidak menggunakan bahan pertama jagung. Kemudian yang kedua pur, campuran pur ayam ya. Pur ayam itu bisa misalnya untuk pur biasa, artinya untuk pembesaran, untuk anak ayam pembesaran itu bisa juga digunakan, atau pur yang khusus untuk ayam petelur juga bisa. Itu 2 bahan. Kemudian 3 lagi campuran dedak sedikit. Kemudian kalau ada
nanti masih bisa dicampuri dengan sisa nasi. Kemudian sisa sayuran, nah itu yang bentuknya daun-daunan, misalnya daun kangkung, sisa sayuran yang berbentuk daun-daunan itu bisa juga kita campurkan dengan porsi yang sedikit. Tujuannya adalah untuk mengendalikan cost atau harga yang harus kita keluarkan untuk meracik pakan yang kita butuhkan. Tetapi yang paling sering rekan semua, yang paling utama, paling tidak saya menggunakan 3 bahan, yaitu jagung, kemudian dedak yang halus, dedak halus yang paling halus ya, kemudian pur. Itu 3 bahan utama yang biasa saya gunakan untuk indukan-indukan yang dipersiapkan supaya cepat bertelur dan telurnya banyak. Nah, bagaimana dengan ayam Bangkok? Apakah sama dengan ayam kampung? Pada dasarnya sebenarnya sama, kebutuhannya sama. Ayam petelur pun demikian. Tetapi yang perlu kita ingat adalah untuk ayam Bangkok ini, karena ayam ini harganya juga mahal, artinya kita akan memberikan pakan yang terbaik, tetapi tidak dalam arti memforsir ayam tersebut. Jadi yang kita berikan itu pemberian pakan terbaik sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita. Nah, itu mengenai pakannya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, yang perlu dicermati juga, pemberian pakan pada indukan-indukan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap produksinya, produktivitasnya. Artinya, saya beri contoh, misalnya bulan ini kita kasih pakan terbaik, maka yang akan kita dapatkan nanti periode bertelur bulan depannya yang akan dilalui, yang akan datang, itu yang akan berdampak. Artinya tidak seperti ini, tidak misalnya hari ini kita beri pakan yang terbaik terus besok langsung bertelur. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi tetap aja berproses, dan itu ada jeda waktunya seperti itu. Kemudian untuk sehari-harinya seperti apa, ini juga perlu dicatat bahwa kalau kita menghentikan pemberian pakan yang maksimal pada bulan ini, kemungkinan besar nanti bulan depannya produksinya akan menurun, karena bulan ini sudah tidak diberi pakan yang maksimal. Periode bertelur berikutnya biasanya akan kurang atau tidak bisa semaksimal periode sebelumnya. Nah, itulah rekan-rekan semua, pada intinya untuk ayam indukan yang dipersiapkan untuk supaya lebih cepat bertelur dan telurnya banyak, baik itu ayam Bangkok bagus ataupun ayam biasa, sebenarnya sama, kurang lebih seperti itu. Namun rekan semua, perlu saya ingatkan juga bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman masing-masing. Artinya tidak harus seperti itu, tetapi ini bisa menjadi sedikit acuan bagi rekan-rekan semua. Jadi tidak perlu terlalu uji coba dari nol, bisa melakukan uji coba dari atas dasar yang pernah saya lakukan ini, kemudian nanti di uji coba lagi berdasarkan kondisi-kondisi terkait pada peternakan rekan-rekan semua. Jadi tidak harus seperti ini, tetapi disesuaikan dengan peternakan masing-masing. Banyak sih komponen-komponen yang harus disesuaikan, yang bisa disesuaikan sehingga kita bisa secara keseluruhan peternakan kita itu bisa lebih bagus, seperti itu. Nah, untuk dalam penghasilkan telur ini juga jangan lupa rekan semua, selain pakan juga kalau kita bicara kualitas misalnya, itu tidak hanya pakan yang membuat telur kita itu berkualitas, telur yang dihasilkan itu berkualitas. Seperti contohnya misalnya ayam petelur itu bagus dalam menghasilkan telur yang banyak, produktivitasnya tinggi, tetapi kan tidak ada daya tetas. Nah, seperti itu. Artinya bukan berarti kita memberikan pakan seperti ini tadi itu sudah menjamin bahwa daya tetasnya juga akan bagus. Kalau masalah daya tetas itu akan berhubungan dengan jago, akan berhubungan dengan ayam jantan yang kita miliki. Nah, seperti itu rekan semua. Oke rekan semua, saya rasa
sedikit pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua, terutama yang baru mulai terjun ke bidang peternakan ayam, khususnya ayam Bangkok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian tak lupa saya mohon maaf juga kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.